Ada ini perempuan, percaya ini kata-kataku, mewakili laki-laki. Satu-satunya orang yang kau tidak boleh percaya, laki-laki yang lagi jatuh cinta. Bawakan ko bunga, ibaik kita waka. Na antar jambu ka pigi seko. Ada mauna dongo. Balisiku saya lihat itu cewek di patolo-tolo. Baru di bonceng motor sedikit. Dede, terserah mami kita kak. Ada mahasiswaku tuh, ada mahasiswaku turun dari mobil, turun dari motor, ku ikuti dari belakang. Sudah, dia cium tangannya tahu, tabe kak. Sudah tuh ku tanya, siapa itu tadi dek? Kakakmu namanya. Kastas apa? Cowok nu, istas dongo. Ini cium, sekali kalau tangannya cowok na baik namamu itu. Sekali na tangan na bapak na, tabe pak. Cewek, 2 tahun kau dipacarin, ndak dilamar-lamar. Beleng-beleng. Motor saja 1 tahun dicicil lunas mi. Adik-adik mahasiswa baru. Kalau ada cowok suka kau, bikin kau MOU. Gimana caranya? Bikin kau perjanjian di kertas bermaterai. Dia bilang kalau kau sayang saya, mana buktinya? Bukti buka kancing baju. Hah? Adik, di tengah-tengah kita ada dokter gigi. Ya, dokter Tajrin namanya. Adik-adik, Dek, kenapa makan enak? Karena gigimu beda-beda. Bayangkan kalau sama semua gigi. Coba lihat gigi. Di depan namanya gigi seri. Ya toh? Apa fungsinya? Memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Makanya kalau makan kau daging begini, tidak begini. Jatuh gigimu kalau kau kasih begini. Iya toh? Yang ketiga, masuk lagi ke dalam. Apa namanya? Geraham. Apa gunanya? Menghancurkan. Bayangkan kalau gigimu semua geraham. Bagaimana kau makan? Bagaimana mie diputus itu kalau makan kikangkung? Kita bisa eksis makan enak karena kita beda-beda. Maka dalam Islam perbedaan itu biasa. Yang tidak biasa kalau kamu tidak mau berbeda. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kita umat Islam, fungsi persatuan itu bisa kita lihat dalam sholat berjamaah. Coba lihat kalau kita sholat bersama apa. Bapak mau bahasa apa saja, suku apa saja, pasti sama bahasanya kalau sudah sholat. Mau datang dari mana, tidak boleh beda-beda arah. Yang datang dari utara, hadap ke kiblat. Datang dari selatan, hadap ke kiblat. Datang dari timur, hadap ke kiblat. Tidak boleh saya datang dari selatan, menghadap ke selatan. Saya dari timur, menghadap ke timur. Akhirnya apa? Bagaimana kacaunya sholat? Bagaimana kacaunya sholat, dek? Kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Pernah kau bayangkan? Kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Bone. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang makmum juga saudara kita dari Jenek Ponto. Dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengalla ta'ala lompoa. Datang mu'allaf dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja.
Punggala Ta'ala, tonggo gajah. Datang saudara kita, penjual rumah makan Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Saudara kita dari Banjar, penjahit, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir datang anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Inilah pentingnya persatuan. Di Unhas ini, mana bisa maju Unhas kalau tidak bersatu? Kenapa? Jurusan aja kita beda-beda. Ayo, suku kita aja beda-beda. Maka jadikan perbedaan ini menjadi potensi. Dengan cara apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dedek, Nabi bahkan jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan tadi. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Ada anak muda pergi menyatakan cinta malam minggu. Jabena talekang. Cewek, dengarku ini cewek, jangan kau mau dicowok, jangan kau mau dipacar-pacari. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Dek. Cewek, cewek, jangan kau pacar-pacaran. Pacaran syar'i Ustaz. Hah? Mana ada pacaran syar'i? Kita ikut pengajian. Jangan, dadah. Percaya. Ada ini perempuan. Percaya ini kata-kataku. Mewakili laki-laki. Satu-satunya orang yang kau tidak boleh percaya. Laki-laki yang lagi jatuh cinta. Kena bawakan kau bunga. Ibaik kita waka. Nah antar jemput ke pergi seko. Ada mauna dongo. Palisiku saya lihat itu cewek di patolo-tolo. Baru bini bonceng motor sedikit. Dede, terserah mami kita kak. Dek. Ada mahasiswaku tuh. Ada mahasiswaku. Turun dari mobil. Turun dari motor. Ku ikuti dari belakang. Sudah, cium tangannya tahu tabe kak. Sudah tuh kutanya, siapa itu tadi dek? Kakakmu namanya. Kastas apa? Cowok nu? Istas dongo. Ini cium. Sekali kalau tangannya cowok na baik nama itu. Sekali tangannya bapak na tabe pak. Cewek. 2 tahun kau dipacarin ndak dilamar-lamar. Beleng-beleng. Motor saja 1 tahun dicicil lunas mi. Adik-adik mahasiswa baru. Kalau ada cowok suka kok, bikin kok MOU. Gimana caranya? Bikin kok perjanjian di kertas bermaterai. Dia bilang kalau kau sayang saya mana buktinya? Bukti buka kancing baju. Hah? Kalau ada dibilang buktinya, mari. Bikin kertas bermaterai. Saya Siti Nurjannah, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, nomor KTP dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama Abdul Jabbar, jurusan Fisika, akan menjadikannya suami setelah dia sukses mencari kerja dan baik hatinya. Yang bertanda tangan sepenuh hati, Siti Nurjannah. Itu. Dan ke mana buktinya? Pergi di kos-kosan. Kasih masuk sendalmu dek. Nah lihat semua orang. Ini semua ini pelakunya ini semua ini. Jaga kok. Ya dek.
Maka coba lihat kalau ada orang malam-malam jalan dia, tahan tuh kakinya, duk, kakinya tahan tuh, seluruh tubuhnya berpartisipasi. Itu dulu mulu, itu dulu. Sudah itu mata mencari. Yang kedua, mulut meniup. Yang ketiga, tangan mengusap. Coba, kaki yang bertahan tuh, seluruh tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok piko jalan, piko jalan. Begitu mestinya kita di Unhas. Satu yang diserang, semua akademisi kita bicara. Jangan malah menyerang kita dari dalam. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum lalu kau tidak berlaku adil. Maka ini kalau mau maju Unhas, tagline kita sangat tepat. Unhas bersatu, Unhas kuat. Kata Nabi, umatku seperti jari ini. Coba lihat ini jari. Kalau dia kompak, dia bisa membuat tinju. Kalau dia sudah menjadi tinju, coba kau ganggu istriku, ku patapas aku. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa yang bisa dilakukan ini? Paling seksi kebersihan makan coto palu basah Sulawesi. Iya toh? Maka mari tegakkan persaudaraan. Kata Nabi, atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat dan sedekah. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarusnya lancar tiap hari, tapi di komplek tidak ada yang senang. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kirinya bertengkar gara-gara pagar, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, belakang rumahnya bertengkar gara-gara bunga canda bulung. Tidak ada yang senang. Orang seperti ini bukan orang baik, kata Nabi. Kata Nabi, hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Maka kalau kalian mau sukses yang kedua, pertama, apa Dedek? Yang pertama wasiat Nabi, satu, ilmu. Dua, bersatu. Tiga, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Terutama bertutur katalah yang sopan dan santun kepada guru dan orang tua. Dek, halo, salah sambung. Percayalah, tidak ada kejayaan bagi mereka yang kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya. Orang tua menurut Islam ada 3 dalam Quran. Yang pertama, ibu bapak melahirkan kita. Yang kedua, orang yang memberikan kita ilmu. Inilah guru, dosen kita. Yang ketiga, mertua. Dosen, guru, sama derajatnya di sisi Allah dengan orang tua. Maka, kalau kalian mau sukses, kalian mau jaya, meskipun dosenmu tidaklah terlalu cerdas, tidak berarti kamu punya hak untuk menghinanya di depan publik. Ya. Adik-adik sekalian, ada orang ilmunya biasa-biasa saja, IP-nya tidak terlalu bagus, tapi dia santun. Biasanya akhirnya hidupnya jauh lebih mulia daripada orang yang tinggi IP-nya tapi kurang ajar. Maka tutur kata yang santun itu bagian daripada perintah Nabi, terutama kepada orang tua. Adik-adik sekalian,
Kenapa orang tua perlu dimuliakan? Ini kalian sudah sering dengar. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Adik-adik, tahu ini hadis? Ini yang di depan. Nabi tanya, sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Berarti ibu, bapak. Artinya 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi bapak-bapak di depan. Salah paham sih itu, salah paham sih. Bukan saya bilang 3 istri. 3 kali ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Mana bisa ini mau 3 istri. Nah, orang takut sama istrinya nih di depan, Pak. Kalau kau ya Ustaz, saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Nah, kenapa disebut oleh Nabi 3 kali ibu? Adik-adik, kau harus yakin. Kamu tidak harus ragu-ragu, wajib percaya. Kenapa Nabi katakan 3 kali? Karena ada 3 kelebihan ibu kita yang tidak bisa dimiliki bapak. Ada 3 penderitaan seorang ibu yang tidak bisa ditanggung seorang bapak. Apa itu? 1, hamil. Biar kau bilang jenis kelaminmu apa, kalau kau tetap laki-laki tidak mungkin kau bisa hamil. Beleng-beleng. Hei, ibu-ibu Dharma Wanita, masih ingat waktu tak hamil? Masih ingat? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Jalan saja setengah mati. Duduk pakai standar samping. Ibu masih ingat waktu hamil, Ibu? Ada ndak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Iya toh, bayangkan itu ibu-ibu 9 bulan tidak tengkurap, tidurnya gaya pasrah. Iya toh, 9 bulan tidak tengkurap, tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing Pak. Yang ketawa anak muda ini urusan orang tua. Paling bapak-bapak setengah mati kalau ngidam. Sampai ada yang bilang, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tenang tidur Ustaz kalau naliak kak duduk di atas lemari. Jadi jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naik di atas lemari. Mau WhatsApp, saya bilang berhenti kau nak kerja ikut istrimu. Ya, pertama hamil. Yang kedua, melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ibu rektor masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mantang-mantang istri guru besar melahirkan, keluar kena. Ndak, tetap setengah mati. Ya gigi kok banyak. Anehnya itu tobat itu kasihan, tobat bapak ndak mau lagi hamil terakhir ini. Tobat mah ndak mau 5 bulan kemudian, hamil misalnya. Jangan kau terima anak-anak, ini urusan orang tua. Nah, yang ketiga apa? Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. 7 bulan tuh digigit, mutuakan. Begitu digigit, ibu tinju, kok gigit kak? Enggak, nak capu-capu, keluar kok nak. Siang anaknya, malam.
Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Maka dedek sekalian, kalau kau mau sukses, bahagiakan orang tuamu. Saya tahu kalian belum bisa belikan mobil bapakmu. Saya tahu belum bisa belikan rumah bapakmu. Lalu bagaimana? Boleh Anda contoh saya, boleh tidak? Saya waktu kuliah, cara saya karena saya belum bisa belikan orang tua saya barang-barang, maka cara saya tidak akan memperdengarkan telinganya, saya bodoh di kampus. Saya belum bisa kasih mobil, saya belum bisa belikan barang-barang mewah, tapi cara saya berterima kasih orang tuaku membahagiakannya. Kalau saya pulang, Pak, cek dia pindah Pak komaku, IP-ku. Dek gagal kalah tandre IP-ku, ndak ada kalah tinggi IP-ku ini Pak. Dia senang. Jangan sampai kita sudah tidak bisa belikan baju, kita sudah tidak bisa kasih AC rumahnya, tidak bisa kita belikan motor, lalu telinganya orang tua kita semua cerita-cerita jelek. Anakmu goblok, anakmu nakal di kampus, anakmu susah dididik. Kapan kita bahagiakan orang tua? Kalau ada anak yang hidupnya hanya menjadi sampah masyarakat, orang tuanya pun dipermalukan, maka kau tidak akan dapat kejayaan dunia apalagi akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya dijelaskan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Operasionalnya, prakteknya, bagaimana caranya? Setiap mau keluar, kalau kamu serumah dengan orang tuamu, minta izin. Pak, Bu, saya pergi. Saya dulu kalau mau pergi sampai sekarang, ada kebiasaan saya kepada orang tua saya sampai sekarang saya masih pelihara. Apa itu? Sampai sekarang minimal 2 kali saya telepon ibuku dalam sehari. Karena bapakku sudah luar. Ma, baru bangun ma, agak tepi gau. Apa bikin ma? Ya saya mau menasu-nasu kak. Agak nasu. Sudah itu, ma, doakan saya selamat dalam dakwah. Begitu emak kita bilang amin, arasnya Allah bergetar. Tidak mesti orang tua kita masuk ke masjid. Tidak mesti orang tua kita pakai kudung selesai sholat baru doakan. Adik-adik selalu biasakan. Setiap kalian mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, jabat tangannya, cium tangannya. Mak, saya pergi sekolah, doakan saya dapat yang saya cari, dan saya pulang dalam selamat. Begitu makmu bilang, pergilah kau nak, insya Allah berkah hidupmu.